Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 253. Dong Suebing buru-buru membantu mereka berdiri. Tolong jangan lakukan ini. Hui Guo tiba di biro dan melihat Dong Suebing ketika dia turun dari mobilnya. Wajahnya menjadi hitam. Dia tidak menyangka Dong Suebing akan menyelesaikan kasus ini. Ketika dia mendengar hal ini kemarin, dia tertegun selama beberapa menit. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Chen Hailiang tidak mengungkapkan sesuatu yang berguna, dan selain dia, tidak ada petunjuk lain. Bagaimana Dong Suebing menangkap para penjahat ini? Kembali ke kantor, Hui Guo menelepon Qian Fei. Qian Fei bertanya dengan suara yang dalam. Kepala Hu, dari mana Dong Suebing mendapatkan informasinya? Hui Guo menghela nafas. Saya juga tidak tahu. Namun Scarface mengakui bahwa seseorang telah meneleponnya untuk memintanya menculik Yu Meixia. Dong Suebing bukanlah orang bodoh dan seharusnya mencurigai Anda sekarang. Saya pikir Anda harus membiarkan Jin Dimensions menghentikan aktivitas mereka selama beberapa hari ini. Setidaknya, kasino harus dihentikan. Qian Fei menjawab dengan dingin. Jangan bilang dia tidak punya bukti. Sekalipun dia punya bukti, saya tidak takut padanya. Karena Yu Meixia sudah kembali, biarkan dia. Biarlah ini menjadi pelajaran untuknya dan Dong Suebing. Jika Dong Suebing masih mencoba memainkan trik lain, saya akan menjaganya. Ketua Hu, terima kasih atas bantuan Anda. Hui Guo menyipitkan matanya. Jangan sebutkan itu. Kasus ini bagaimana dengan Direktur Qian? Qian Fei tertawa. Saya sudah memberitahu ayah saya, dan itu diselesaikan tadi malam. Beli saja korannya nanti. Hui Guo tersenyum. Penghargaan dan hasil adalah hal yang paling dia butuhkan saat ini. Kantor Kepala Biro. Liang Chengpeng memanggil Dong Suebing ke kantornya. Haha, ku dengar anggota keluarga korban datang ke biro untuk memberikan spanduk. Dong Suebing mengangguk. Ini pertama kalinya dia menerima spanduk. Liang Chengpeng mengangguk setuju. Kamu melakukannya dengan baik. Beri saya laporan detail sebelum tengah hari, dan saya akan memberitahu Departemen Publisitas pada sore hari. Anda akan segera menjadi berita. Hahaha, kasus peretas yang dipecahkan Dong Suebing terlalu sensitif karena menyangkut situs web pemerintah kabupaten, dan tidak ada yang ditangkap. Itu sebabnya berita tidak memberitakannya. Tapi kali ini berbeda. Apa yang dilakukan Dong Suebing sudah cukup menjadi berita utama di surat kabar kabupaten. Dong Suebing mengeluarkan sebuah dokumen. Kepala Liang, laporannya sudah siap. Oke, biar ku lihat. Dong Suebing tahu Liang Chengpeng akan meminta laporan rinci darinya, dan dia menulisnya tadi malam. Dalam ceritanya, Dong Suebing menunjukkan kontribusinya dalam menyelesaikan kasus ini. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk tampil di surat kabar, dan ini bukan waktunya untuk bersikap rendah hati. Dia membutuhkan hasil, dan jika namanya muncul di surat kabar, para pemimpin pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi mungkin akan memperhatikannya. Setelah membaca laporan itu, Liang Chengpeng mengangguk. Baiklah, saya akan mengirimkan laporan ini ke Departemen Publisitas. Mereka akan menulis artikel surat kabar berdasarkan laporan ini. Seringkali, wartawan akan pergi ke Biro Keamanan Publik, atau pemimpin keamanan publik mengirimkan berkas kasus ke Departemen Publisitas. Berbeda jika Liang Chengpeng mengirimkan laporan ini secara pribadi. Hal ini menunjukkan kepada orang-orang di kantor surat kabar bahwa kasus ini sangat penting, dan artikelnya harus dimuat di beberapa halaman depan. Dong Suebing berterima kasih kepada Liang Chengpeng. Liang Chengpeng meletakkan laporan itu ke samping dan melihat surat kabar Kabupaten Yantai hari ini di mejanya. Dia melihat beberapa kata, dan dia mengambil kertas itu. Wajahnya berubah saat dia membaca artikel itu, dan dia melemparkannya ke meja. Apa yang dilakukan orang-orang di kantor surat kabar? Kami masih belum mengirimkan laporan kami, dan mereka menerbitkan artikel ini. Dong Suebing tercengang. Apa yang telah terjadi? Liang Chengpeng mendorong koran itu ke depan. Bacalah sendiri. Dong Suebing mengambil koran itu. Di halaman kedua, ada artikel dengan judul kasus penculikan perempuan dan anak. Dia mulai membacanya, dan wajahnya juga berubah.
Laporan tersebut menyatakan bahwa Wakil Kepala Biro Eksekutif Keamanan Publik Kabupaten Huiguo telah menyelesaikan kasus ini dan menangkap 5 tersangka serta menyelamatkan ke-5 korban. Di akhir artikel, juga tercantum semua kasus penting yang ditangani Huiguo di masa lalu. Nama Dong Suebing sama sekali tidak disebutkan dalam artikel itu. Dong Suebing hampir merobek koran itu menjadi beberapa bagian. Merebut kredit, Huiguo mendapatkan pujiannya lagi. Huiguo mengawasi Departemen Investigasi, dan bahkan ketika Dong Suebing mengambil alih kasus ini, Huiguo masih dianggap sebagai penanggung jawab keseluruhan. Tidak masalah jika namanya tercantum dalam artikel, tetapi laporan tersebut tidak menyebutkan nama Dong Suebing. Dong Suebing lah yang memecahkan kasus ini. Mengapa dia tidak dimasukkan dalam artikel ini? Huiguo ingin mengklaim semua pujian untuk dirinya sendiri. Liang Chengpeng menelepon agen surat kabar, dan pemimpin redaksi mengatakan bahwa para petinggilah yang memerintahkan dia untuk menerbitkan artikel ini. Liang Chengpeng tahu bahwa pastilah kepala Departemen Publisitas Kabupaten, Direktur Qian Shen, yang berada di balik artikel ini. Dong Suebing membantu Yu Meixia membuka kembali kasus suaminya dan melawan Jin di mansion milik Qian Fei. Ini adalah peringatan bagi Dong Suebing, tapi dengan melakukan ini, Qian Shen tidak menunjukkan rasa hormat kepada Liang Chengpeng. Liang Chengpeng menelepon kantor Qian Shen. Qian Shen tertawa. Kepala Biro Liang, Anda mencari saya? Liang Chengpeng bertanya. Direktur Qian, apa yang terjadi dengan artikel di surat kabar pagi ini? Kami bahkan belum mengirimkan laporan kasusnya, dan mengapa artikel ini diterbitkan? Qian Shen tertawa. Oh, kamu tidak perlu mengirimkan laporannya. Para wartawan telah mendapatkan rincian kasus ini. Mereka punya rincian kasusnya. Apa yang mereka ketahui? Kasus ini telah diserahkan kepada Kepala Dong, dan dialah yang menyelesaikan kasus ini. Mengapa dia tidak disebutkan dalam artikel itu? Benar-benar, saya ingat Kepala Hu sedang menyelidiki kasus penculikan ini. Mungkin itu yang diabaikan oleh para wartawan. Chief Liang, surat kabar telah diterbitkan, dan sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Bagaimanapun, Kepala Hu bertanggung jawab atas penyelidikan, dan artikelnya juga tidak salah. Qian Shen melanjutkan, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Selamat tinggal. Liang Chengpeng tahu Qian Shen tidak akan mengakui kesalahannya, dan dia melakukan ini dengan sengaja. Liang Chengpeng menahan amarahnya dan berkata, Direktur Qian bilang dia tidak bisa mengubah artikelnya. Darah Dong Suebing mulai mendidih. Qian Shen, putramu hampir menyebabkan saudari Yudi, dan aku masih belum menyelesaikan masalah denganmu. Sekarang, kamu ingin mencari masalah denganku. Anda tidak tahu tentang kasus pembunuhan itu. Anda dan putra Anda terlibat dalam Jin Dimension, dan Anda tidak dapat melarikan diri. Huiguo adalah anggota faksi Qian Shen, dan Dong Suebing tidak memiliki kesan yang baik terhadap Qian Shen. Sekarang, artikel ini telah menyulut api di Dong Suebing. Liang Chengpeng tidak terlihat baik. Dia baru saja memberitahu Dong Suebing bahwa dia akan memberinya pujian. Tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Liang Chengpeng tidak menyangka bahwa Huiguo dan Qian Shen akan begitu hina untuk merebut pujian ini dari Dong Suebing. Namun, Liang Chengpeng bukan anggota komite partai pemerintah kabupaten, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kepala Liang, saya akan kembali bekerja dulu. Dong Suebing berdiri dengan wajah hitam. Liang Chengpeng menghela nafas. Jin Dimension sangat sensitif. Anda harus berhati-hati. Anda ingin saya berhenti sekarang? Mustahil. Pejabat pemerintah manapun akan berhenti ketika menerima petunjuk dari atasannya. Tapi Dong Suebing tidak akan berhenti menyelidiki tentang Jin Dimension. Mereka yang mengenal Dong Suebing dengan baik akan mengetahui bahwa Dong Suebing adalah orang yang keras kepala dan pemarah. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berhenti. Di rumah Senior Xie, dia bahkan berani menggebrak meja dan menatap Senior Xie. Sekarang, lawannya hanyalah kepala Departemen Publisitas Kabupaten, dan dia tidak takut. Dia akan membalasnya. Qian Shen, tunggu saja. Anda pikir saya akan berhenti? Tidak begitu mudah. Dong Suebing kembali ke kantornya, dan Qin Yong datang mencarinya dengan membawa salinan koran pagi. Suebing, apakah kamu sudah melihat artikel ini? Dong Suebing menjawab tanpa emosi. Ya, apa yang mereka pikirkan? Qin Yong melemparkan kertas-kertas itu ke atas meja.
Hui Guo tidak memberikan kontribusi apapun dalam penyelidikan dan penangkapan para penjahat tersebut. Sekarang, dia berani mengklaim dirinya lah yang memecahkan kasus ini. Apa yang dilakukan Departemen Publisitas? Hui Guo kali ini keterlaluan, dan semua orang di biro membicarakan hal ini. Kim Yong tahu ini karena Dong Suebing telah menyinggung Qian Shen, dan dia juga memiliki dendam terhadap Hui Guo. Penghargaannya dalam menyelesaikan kasus perdagangan narkoba juga direnggut oleh Hui Guo. Bukan hanya Hui Guo yang tidak berkontribusi dalam kasus ini, ia bahkan berusaha menghalangi Dong Suebing dalam penyelidikannya. Sekarang, kasusnya telah terpecahkan, dan dia muncul entah dari mana untuk mengklaim penghargaan tersebut. Dong Suebing tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Qin Yong pergi, Dong Suebing menelepon Xie Huilan. "Saudari Xie, apakah kamu sibuk?" Saudari Xie berasal dari Departemen Publisitas Pemerintah Pusat, dan dia adalah orang terbaik untuk menangani hal ini. Xie Huilan terkikik dan bertanya, "Apa itu?" Dong Suebing berpikir sejenak dan berkata, "Saya memecahkan kasus penculikan kemarin, tapi surat kabar lokal tidak menyebut nama saya di artikel mereka. Mereka bahkan memasukkan nama orang lain untuk merebut penghargaan saya. Saudari Xie, saya tidak keberatan disebutkan di surat kabar, tetapi penghargaan ini adalah milik saya, dan bagaimana saya bisa membiarkan orang lain mengambilnya setelah bekerja begitu keras?" Kepala biro saya menelepon Departemen Publisitas setempat, dan direktur mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan. "Ini terlalu banyak. Hahaha, kamu marah. Baiklah, ceritakan semuanya secara detail." Dong Suebing memberitahu Xie Huilan semua yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, Xie Huilan tertawa dan berkata, "Oke, aku tahu." Sore harinya, anggota keluarga korban kasus penculikan lainnya datang ke biro. Itu adalah ayah dari seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Tapi kali ini, sang ayah berterima kasih kepada Hui Guo dan bukan Dong Suebing. Ini karena dia membaca di surat kabar bahwa Hui Guo lah yang memecahkan kasus ini. Banyak petugas menggelengkan kepala saat melihat ayah korban berterima kasih kepada Hui Guo. Sebagian besar petugas di biro merasa Hui Guo terlalu tidak tahu malu, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun karena dia adalah seorang pemimpin, dan dia masih memiliki dukungan yang kuat. Kali ini ketua Dong kalah. Setelah mengusir anggota keluarga korban, suasana hati Hui Guo sedang baik. Dia tahu kredit ini akan dicatat dalam file pribadinya, bukan di file Dong Suebing. Kembali ke kantornya, dia menelepon Qian Shen. "Direktur Qian, terima kasih atas bantuan Anda." Qian Shen tertawa. "Ini adalah departemen Anda, dan penghargaan ini adalah milik Anda sejak awal." Hui Guo tertawa. "Jika bukan karena Anda, Dong Suebing mungkin telah mengambil pujian saya. Mari kita berhenti membicarakan kasus ini. Hahaha, Xiao Fei terus mendapat masalah. Tolong bantu saya merawatnya di masa depan." "Aku tahu." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.